Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi yang merupakan hasil menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Saya menggunakan model refleksi 4P, peristiwa. Momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran ini adalah dalam pendidikan yang berpihak pada murid, melalui konsep Merdeka Belajar. Momen lainnya yaitu pada saat mempelajari konsep bukan tabula rasa, yang memerdekakan anak sesuai kodratnya dan menganalogikannya sebagai kertas yang tidak kosong. Anak bukan untuk dibentuk atau dirubah seperti apa yang kita inginkan. Mereka memiliki keunikan tersendiri. Di samping itu, nilai dan peran guru penggerak yang dipelajari dalam eksplorasi konsep dan didiskusikan dalam ruang kolaborasi bersama rekan-rekan calon guru penggerak yang sudah mengimplementasikan nilai dan perannya di sekolah masing-masing pun sangat mencerahkan bagi saya dan memotivasi saya untuk melakukan perbaikan dalam diri dan menghebat bersama dengan rekan calon guru penggerak lainnya. Sebagai ilustrasi, mari perhatikan gambar berikut ini. Kedua benda tersebut adalah wadah yang dapat diisi air. Namun, kita tidak bisa menyamakan jumlah dan jenis air yang dimasukkan. Keduanya sama-sama gelas, akan tetapi memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Jika tidak ingin tumpah, jika ingin mendapatkan nilai guna dan melihat sisi estetiknya, maka ketahuilah karakteristiknya masing-masing. Pun dengan murid-murid kita, jika ingin melihat versi terbaik dari mereka, ketahuilah dan kenalilah karakteristik mereka yang berbeda-beda, agar dapat memfasilitasi kebutuhannya dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nilai-nilai dan peran guru penggerak pun sangat memotivasi saya untuk memiliki semua itu, dan membuat saya tergerak untuk menginternalisasi sosok guru yang bukan hanya sekedar profesi saja, namun seorang yang mampu memimpin perubahan, memberdayakan dan melibatkan ekosistem sekolah yang mendorong terwujudnya well-being atau semua yang terkait dengan kondisi yang berpihak pada murid. Apakah murid nyaman untuk belajar? Apakah sesuai dengan kebutuhan murid? Dan apakah lingkungan sekolah memungkinkan anak mendapatkan manfaat dari belajar? Guru penggerak berperan besar dalam membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk itu, sebelum melakukan transformasi pendidikan, saya harus bertransformasi dengan menjadi sosok guru yang memiliki nilai-nilai guru penggerak agar dapat menjalankan perannya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Modul 1.1 dan 1.2 berkaitan satu sama lain. Keduanya memiliki benang merah, yaitu berpihak pada murid. Konsep tersebut dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara seperti yang dipaparkan di modul 1.1 dan terdapat pula dalam nilai guru penggerak di modul 1.2. Begitu pentingnya keberpihakan pada murid hingga semua yang semestinya guru lakukan seperti memerdekakan anak untuk memilih kodratnya masing-masing, menyuguhkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memfasilitasi kebutuhan anak yang berbeda-beda, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan lain-lain bermuara pada konsep berpihak pada murid. Selain itu, salah satu indikator terwujudnya merdeka belajar tergambar dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan lainnya yaitu dalam menuntun anak sesuai kodrat zamannya. Modul 1.1. Seorang guru harus memiliki nilai inovatif dan mandiri. Modul 1.2. yang senantiasa mengupgrade ilmu pengetahuan dan keterampilannya agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat. Dan murid kita berada di zaman di mana teknologi dan ilmu pengetahuan semakin canggih dan mutakhir. Kita sebagai guru harus senantiasa berinovasi dan tidak monoton mendesain pembelajaran yang sama dari tahun ke tahun. Selanjutnya, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, guru harus menjadikan murid sebagai manusia merdeka, yang berdaya dalam memilih dan mereka termotivasi dari dalam.
Artinya, manusia yang hidup lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri dan cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah orang lain. Ia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan dan kodratnya sendiri serta memiliki dorongan intrinsik untuk melakukan sebuah aksi. Hal serupa yang mendukung pemikiran tersebut juga dipelajari di modul 1.2, yaitu terkait pada aspek kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dari topik 5 kebutuhan dasar manusia dan nilai mandiri guru penggerak. Keterkaitan selanjutnya yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti atau karakter di modul 1.1. Berkaitan pula dengan diagram identitas gunung es pada modul 1.2 yang menggambarkan penumbuhan karakter melalui pengkondisian dan pembiasaan yang dapat dilakukan dengan memberi teladan dan aturan yang konsisten. Keterkaitan selanjutnya yaitu dalam konsep pemikiran bukan tabula rasa yang menganggap bahwa murid bukanlah kertas kosong. Pelibatan murid adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Guru juga harus menghargai atau mengapresiasi segala usaha dan pencapaian murid. Hal ini terkait dengan materi 5 kebutuhan dasar manusia di modul 1.2, yaitu aspek kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yakni keinginan untuk dianggap, diakui, didengar, dan dihargai. Selanjutnya, seorang guru berperan besar dalam membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Untuk melengkapi pengetahuan itu, dipaparkan pula di modul 1.2 tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang salah satunya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yakni kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Adapun keterkaitan antara slogan Ing Madyo Mangunkarso modul 1.1 yang memiliki makna memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Hal ini berkaitan dengan materi peran guru penggerak di modul 1.2, yaitu dalam menjalankan peran guru penggerak menjadi coach bagi guru lain, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah, memberdayakan, menemani, dan menuntun rekan sejawat mengembangkan kekuatan mereka. Kesimpulannya, materi pembelajaran di modul 1.1 dan 1.2 saling terkait dan saling melengkapi, serta menguatkan satu sama lain. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti sebuah kaca yang retak, kemudian pecah berkeping-keping. Ternyata, anggapan dan keyakinan saya selama ini salah. Semua itu pecah saat saya mengetahui bahwa muridlah yang seharusnya memegang kendali, menentukan jalannya kegiatan pembelajaran, ingin seperti apa dan bagaimana, serta bahan atau sumber belajar yang utama bukanlah saya sebagai guru. Posisi saya adalah fasilitator yang memfasilitasi keinginan dan kebutuhan murid yang berbeda-beda. Among yang semestinya menuntun anak sesuai kodratnya masing-masing, bukan sang diktator yang superior yang mengendalikan dan menentukan jalannya pembelajaran sesuai yang saya inginkan dan sukai. Saat saya beranggapan segala hal yang saya lakukan sudah baik, belum tentu baik pula yang dirasakan oleh murid. Saya merasa sangat bersyukur mendapat pembelajaran yang bermakna dan aplikatif setelah mempelajari modul 1.1 hingga 1.2. Saya semakin termotivasi untuk memperbaiki diri agar dapat menjadi guru yang Ki Hajar Dewantara harapkan dan yang dapat menuntun murid menuju profil pelajar Pancasila. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa sayalah sumber utama ilmu pengetahuan murid. Mereka harus memahami apa yang saya pahami. Ilmu pengetahuan mereka harus sama seperti yang saya miliki. Saya mencetak mereka sama seperti saya dan sesuai dengan apa yang saya inginkan, tanpa memberi kemerdekaan pada murid untuk menentukan kodratnya sendiri sesuai minat dan potensinya masing-masing. Sekarang saya berpikir bahwa saya seharusnya menempatkan diri sebagai fasilitator atau among siswa dalam upaya mereka mencapai potensi terbaiknya,
bukan bahan atau sumber belajar yang utama, yang menjadikan pengetahuan dan pemahaman murid tercetak sama seperti yang saya inginkan, atau sebatas pengetahuan yang saya miliki. Padahal, mereka bisa menjadi lebih dari saya. Mereka memiliki potensi yang unik dan berbeda-beda, dan mereka bisa mencapai potensi terbaiknya masing-masing dari berbagai sumber belajar yang semakin beragam dan semakin mutakhir. Penerapan atau rencana, pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak diantaranya 1. Menggunakan teknik, metode, media pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda. 2. Menciptakan suasana kelas yang ceria dan menyenangkan. Misalnya dengan melakukan game-based learning, ice breaking, ataupun belajar sambil bernyanyi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengemas materi ke dalam lagu yang familiar dengan siswa. 3. Melakukan refleksi diri dan refleksi siswa di akhir pembelajaran. 4. Menggali ilmu pengetahuan dan wawasan dari berbagai sumber untuk pengembangan diri. Belajar sepanjang hayat. 5. Menjadi coach untuk rekan guru dalam mempelajari pendidikan dan pengajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju!